Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Nayoga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Nayoga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan. Pada kali ini saya akan mewawancarai Pak Sutrio. Bersama kami ada Kepala Sekolah SD 5 Lepar untuk melaksanakan tugas guru penggerak di modul 3.1. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak waktunya. Teman-teman, hari ini kami akan melaksanakan wawancara kepala sekolah Pak tentang dilema etika. Ya. Oke, kita langsung aja Pak ya. Ya. Oke, yang pertama, selama ini kan banyak tuh dilema etika yang Bapak rasakan. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, misalnya apakah Bapak Ibu pernah menghadapi situasi yang nyata atau konkret yang bisa dijadiin contoh? Oke. Ya. Begini Mas Andi. Yang terbaru di sekolah kita ini. Yang terbaru ya. Yang terbaru. Kita angkat yang terbaru aja yang masih anget gitu ya. Jadi ada permasalahan kecil sebenarnya, tapi kalau Sebagai contoh ya sebagai contoh, saya ambil satu permasalahan yang masih baru. Masalahnya itu sebenarnya kecil, tapi kalau nggak diselesaikan juga bisa berdampak ke depan. ya ke depan kurang baik. Real di sekolah kita memang sampai saat ini belum memiliki kantin yang permanen, yang oke lah katakanlah kantinnya. Jadi sementara ini anak-anak sekolah itu jajannya mereka itu ada di luar sekolah ya, ada mas-mas yang jualan gitu, dan kebetulan mas-mas yang jualan itu ada di depan sekolah di Gerbang tepi jalan ya. Iya. Nah itu dari segi pemandangan juga kurang enak, apalagi kalau misalnya ada tamu. Kemudian dari keamanan juga kurang aman, siapa tahu anak kita ke jalan nanti takut ada kendaraan atau bagaimana. Kemudian masalah sampahnya juga kadang-kadang kalau nggak di ini juga bisa menimbulkan masalah juga. Namun di sisi lain kita juga harus menyikapi bahwa emas yang jualan itu namanya orang cari rezeki gitu juga, kita harus memikirkan itu. Rasa peduli kita. Ya, artinya itu permasalahan bagi sekolah, tapi jangan sampai dalam tanda kutip menyakiti dia sebagai orang yang sedang mencari nafkah gitu. Nah, untuk menangani ini kami lakukan pendekatan. Oke. Bagaimana nih Pak pendekatannya? Langsung aja nih. Ya. Bagaimana sih cara Bapak menjalankan pengambilan putusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang seperti ini? Pendekatannya itu yang seperti apa? Iya, karena yang saya contohkan tadi kasus seperti itu. Jadi pertama saya datangi dengan baik-baik si Mas itu, saya bilangin, Mas, kami sekolah pada prinsipnya nggak ngelarang lah yang namanya jualan, Mas juga samalah dengan kita sama-sama nyari rezeki di tempat orang gitu ya. Namun kalau bisa, bukan kalau bisa sih, artinya memang harus ya. Pertama demi keamanan, akhirnya yang tadinya jualannya di depan sekolah di tepi jalan besar, kemudian saya perintahkan lah gitu ya untuk ke tempat lain di belakang sekolah yang lebih aman gitu. Yang pertama itu artinya demi keamanan anak-anak kita, siapa tahu ada yang jajan, jangan sampai ke jalan besar. Kemudian saya ingatkan juga masalah kebersihan, artinya jualan itu kan mungkin ada sampahnya gitu. Kami ingatkan, kami tekankan supaya jangan sampai kotor, sampahnya jangan sampai berantakan. Dan Mas itu responnya juga bagus. Dia menyediakan semacam kantong plastik atau karung, jadi setiap kali ada sampah yang kira-kira bakal mengotori langsung dimasukkan ke dalam itu. Jadi untuk masalah ini boleh dikatakan dengan Mas yang jualan itu sudah bisa clear, artinya sekolah tetap terjaga, namun Mas itu juga tetap bisa jualan dengan baik. Kita memikirkan juga bahwa orang pun cari rezeki juga. Iya, betul. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak udah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ini biasa lakukan selama dalam mengambilkan putusan ini dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya pertama biasanya gini, harus ada analisis jangka pendek, jangka panjangnya, ya. gimana prosedurnya? Nah, sementara ini kebetulan karena kasus-kasus yang sifatnya seperti ini sifatnya insidental, artinya nggak ada kasus yang kronis yang yang secara
terus menerus lama dan sebagainya, enggak. Kasusnya sifatnya insidental seperti yang saya contohkan tadi kan, Mas jualnya kan di situ, artinya masalahnya kan cuma itu gitu. Jadi penanganannya pun untuk kasus itu nggak terlalu prosedural lah, artinya harus melalui planning ini segala macam, nggak sampai ke situ. Yang jelas intinya masalahnya ini langsung kita Bisa selesaikan di situ dan bisa selesai di tempat, artinya gitu. Artinya selama ini yang Bapak lakukan itu efektif dalam pengambilan kasus dilema ini seperti apa pendekatan tadi, langsung bicara atau gimana Pak, yang sangat efektif menurut Bapak? Iya. Pendekatannya. Iya, sebenarnya yang paling bagus itu memang komunikasi lah, dengan komunikasi yang baik, artinya pendekatan dari hati ke hati supaya jangan sampai ada salah paham, jangan sampai ada ya dalam tanda kutip nanti seolah-olah kayak menyakiti gitu, saling menyakiti, jangan sampai terjadi seperti itu. Intinya untuk menyelesaikan masalah, kita kaji masalahnya apa, kita komunikasikan, nanti kita cari solusi terbaiknya bagaimana. Jadi sama-sama sana untung, sana menang, kita juga menang, artinya begitu. Selanjutnya nih Pak, dalam Bapak mengambil keputusan itu, adakah hal tantangan atau dalam mengambil keputusan itu tantangannya? Tantangannya sebenarnya hanya dari faktor pribadi. Iya, kadang masalah gini ya, tantangannya itu kadang-kadang kita ini satu sisi kita harus menegakkan aturannya seperti apa, namun di sisi lain sebagai manusia biasa tentunya ada perasaan nggak enak ya, rasa nggak enak, rasa kasihan dan sebagainya. Yang kadang-kadang sebenarnya itu manusiawi, tapi kalau dituruti juga bisa menjadi kendala juga gitu. Iya, jadi masalah lagi ke depan. Ya, masalah lagi. Harusnya memang ya dalam suatu titik tertentu kita harus dalam tanda kutip nekat gitu. Walaupun ada perasaan nggak enak, namun tetap poinnya kita tegakkan aturan, namun dengan cara yang persuasif gitu, pendekatan yang baik, dengan yang bikin masalah tadi supaya masing-masing bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Saya nanya pribadi nih Pak. Oke, sepertinya ada faktor-faktor yang selama ini saya lihat Bapak memang sedikit bagi sharing lah, mudah dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ini benar-benar ibaratnya butuh pengalaman bertahun-tahun untuk mendapatkan agar Bapak tuh apa sih tips and trik untuk agar Bapak bisa tuh mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan. Ataukah ada teman pengambil keputusan, ada teman yang lain membantu, atau memang pribadi, atau memang murni pengalaman tadi? Gini Mas Ari, selain permasalahan tadi yang saya contohkan tadi, tentunya namanya kita instansi keluarga besar, jadi kan ada banyak manusia, ada gurunya sekian orang, ada TU-nya dan sebagainya, dan namanya manusia pasti di dalam situ kadang-kadang timbul ya semacam permasalahan lah, salah paham dan sebagainya. Dan prinsip saya selama ini, Pak Sandi juga sudah tahu, saya lebih baik kalau memang ada masalah, artinya saya nggak akan larut-larut, lebih baik saya tembak langsung dengan itikat yang baik. Jadi permasalahan itu terangkat langsung, clear, bisa diselesaikan. Saya lebih baik ngambil langkah itu. Artinya kalau misalnya kita pandang ada salah satu guru atau anak buah saya di sini yang bermasalah, saya kesampingkan perasaan nggak enak, nggak senang dan sebagainya, karena saya mengingat ini tanggung jawab saya. Ini harus saya selesaikan. Sepahit apapun, kadang-kadang mungkin timbulnya juga kadang menyakiti perasaan, namun tetap saya ambil langkah itu, ambil resiko itu, namun dengan diiringi persuasi tadi. Artinya saya melakukan itu bukan karena saya dasarnya kebencian, bukan, tapi karena memang ini nggak benar, saya harus selesaikan. Jadi intinya jangan sampai berlarut-larut, dan dalam penyelesaian itu dasarnya bukan kebencian, artinya saya memang tugas saya begitu, saya ngomong begini memang harus seperti itu, bukan karena saya marah dengan itu, benci dengan kamu, dengan anak gue itu, bukan seperti itu, artinya memang harus seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini untuk menangani hal-hal kayak gitu bisa dikatakan alhamdulillah bisa lancar lah, tanpa ada gangguan gitu. Oke, mungkin itu nih Pak, wawancara kita hari ini. Ada beberapa mungkin poin yang saya ambil ya, kita memang menyelesaikan masalah dilema etika ini memang ada beberapa prosedur ya, seperti ada paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan ada 9 langkah keputusan. Di samping itu juga kita harus bisa benar-benar banget menjalankan komunikasi yang baik ya antar manusia agar semuanya dilema etikanya bisa kita atasi dengan baik.
Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ini akan menjadi pembelajaran baik bagi saya pribadi dan bagi sekolah kita. Semoga ya dengan hadirnya kami calon guru penggerak di sekolah ini bisa mengembangkan selalu sekolah kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandina Yoga, guru penggerak Bangka Selatan angkatan 9. Baiklah, pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas guru penggerak, yaitu wawancara di 5 ITK di modul 3.1. Sekarang saya bersama Kepala Sekolah SDN 3 Lepan, bersama Pak Cece Jamaludin. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja Pak ya. Hari ini saya akan wawancara terkait tentang paradigma di 5 ITK. Yang pertama, selama ini kan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di 5 ITK atau bujukan orang. Misalkan, apakah Bapak pernah menghadapi sesuatu konkret atau nyata adalah yang bisa jadi contoh? Hal yang pertama yang saya temukan di lapangan itu dengan keberadaan kantin sekolah. Yang mana kantin sekolah ini ada dampak positif dan negatifnya. Untuk yang positifnya yaitu bisa menambah income bagi sekolah karena hitungannya per bulan iuran dari kantin kami mendapat masukan untuk keuangan sekolah. Kemudian untuk yang hal negatifnya itu yaitu bisa menimbulkan hal baru yaitu sampah, Pak. Ini kan ada kasus tuh Pak, masalah ya. Bagaimana pendekatan Bapak dalam mengatasi situasi di mana konflik antara dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik Pak ya? Ada kita dengan yang apa? Yang jualan kita kadang merasa gak enak, sedangkan kita yang keadilan harus kita tegak, aturan harus kita tegak, sedangkan nanti kita juga rasa peduli tentang orang itu mampu gak ya cari makan. Nah gitu, apakah adakah pengalaman konkret yang benar-benar bisa Pak ceritakan tentang bagaimana mengatasi situasi ini? Baik Pak Sandi, begini, jadi salah satu cara yang sudah kami tempuh, Ya. kami konsultasi dengan Penjual. yaitu mereka harus menyediakan tempat sampah khusus. Nah, jadi ketika anak-anak berbelanja di kantin tersebut, kemudian jenis makanan yang ada bungkusan yang bisa menyebabkan sampah, timbulnya sampah, artinya sampah tersebut harus dikumpulkan di tempat sampah yang sudah mereka sediakan. Kemudian ketika selesai jualan, ketika mau tutup, harapan kami dari sekolah untuk yang jualan tadi harus membersihkan lingkungan sekitar kantin. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Prosedurnya? Komunikasi aja gimana? Yang pertama tetap komunikasi dengan si penjual secara lisan. Kemudian jikapun ketika suatu saat ada kendala yang artinya tidak bisa memecahkan solusi tentang sampah tadi, si penjual tadi akan kami panggil ke sekolah bagaimana rembuk baiknya untuk langkah selanjutnya untuk mengatasi sampah tersebut. Oke. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, di satu sisi tantangannya kita memikirkan ekonomi si penjual, karena kita tahu ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini rata-rata mereka hanya mengandalkan untuk jualan di kantin tersebut. Jika kita larang mereka untuk jualan, artinya kita sudah memutuskan perekonomian, paling tidak rezeki mereka akan terputus begitu. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oke, biasanya kami melibatkan kawan-kawan guru. Selain itu juga kami konsultasi dengan pihak pengawas sekolah bagaimana jalan yang terbaik. Kemudian tidak lupa juga kami melibatkan komite sekolah. Oh, siap. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman dalam mengambil sebuah putusan dalam dilema etika ini?
Artinya begini, di satu sisi kita harus menegakkan keadilan, mengikuti aturan yang berlaku. Namun di satu sisi lagi kita memikirkan keadaan ekonomi si penjual tadi. Artinya tadi apa Pak? Bagaimana itu tuh bisa mempengaruhi dalam jangka pendek atau jangka panjang deh gitu. Di masa depan harus kita pikirkan, sekarang benar. harus kita pikirkan. Untuk memang hal ini kalau kita biarkan ini memang akan menyangkut ke jangka panjang. Iya. Pasti jangka panjang jika solusi ini tidak segera diselesaikan. Artinya untuk yang jangka pendek ini harapan kami kepada si penjual tadi yang pertama yaitu menyediakan tempat sampah, kemudian ketika mereka mau tutup harus membersihkan lingkungan sekitar kantin. Oke, terima kasih nih Pak Cece atas kesempatannya, waktunya. Mohon maaf ini sekali lagi saya pribadi terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.